tentang hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Jadi bagaimana cara kita mencari tentang pembahasan tema kita ini? Ya banyak gitu kan, bisa dari buku, dari internet, dari jurnal, buku online, ya banyak. Bagaimana sih pendidikan Islam itu? Bagaimana sih ilmu dalam agama Islam itu? Ilmu adalah pengetahuan akan kebenaran yang didasari atas argumen yang kuat dan dapat dipastikan. Oleh sebab itu, Al-Quran adalah hujjah yang qat'i, begitu juga hadis yang mutawatir dan sahih. Jadi, karena Islam kebenarannya itu mutlak hanya bersumber dari Allah, pengetahuan manusia kebanyakan didasari atas dugaan dan setiap teori ilmu yang ditemukan bisa saja dibatalkan oleh teori lainnya yang lebih valid. Jadi, bagaimana pendidikan Islam di zaman sekarang ini? Menurutku, pendidikan Islam di zaman ini sih udah berkembang ya. Udah karena adanya teknologi udah semakin canggih. Jadi nggak perlu kayak susah-susah mencari di buku lagi gitu, tinggal ngomong keluar. Bahkan kayak sekarang itu udah ada namanya homeschooling ya, kita belajar itu nggak perlu kayak dari sekolah, harus bisa dari melalui HP gitu kan, dari rumah. Jadi nggak ada lagi alasannya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terus nih ada bagaimana karakteristik peserta didik dalam pandangan Islam. Nah, karakteristik peserta didik yang ideal itu perspektif dengan Al-Quran dan hadis. Terus dapat dilihat dari sifat mereka. Nah, contohnya itu kan mereka itu niat gitu untuk belajar, niatnya itu hanya untuk karena Allah, mau menghafal karena Allah. Terus kalau misalnya dalam Islam itu peserta didik itu harus sabar selalu, apa yang misalnya kayak dikasih gurunya banyak PR, banyak tugas, banyak hafalan, itu harus selalu sabar, ikhlas dalam menjalaninya, harus selalu jujur, tawadu, dan selalu bersyukur. Terus bagaimana konsep pendidik pada hakikatnya? Pada umumnya kan pendidik itu adalah dia yang mengajarkan, terus yang mentransferkan ilmu, yang memberikan peserta didiknya itu pengalaman atau pengetahuan yang terbaru dari yang dimilikinya gitu kan. Pendidik itu juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan semua ilmunya kepada orang lain, terutama peserta didik yang dia ajarkan. Jadi kalau misalnya ilmu yang cuma sedikit, ya mungkin bisa jadi kayak peserta didiknya itu jadi kurang pengetahuan. Makanya kalau kita jadi seorang pendidik, kita harus punya ilmu yang luas, wawasan luas. Apakah pendidikan Islam itu mengajarkan pelajaran yang terkait dengan akidah, syariat, tasawuf saja? Ya enggak sih, karena kan segala disiplin ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan umat manusia juga dapat gitu, seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik, peternakan gitu. Karena Islam itu enggak mengajarkan dikotomi ilmu gitu, harus bersama-sama dia antara ilmu sains dan ilmu agama. Jadi harus seimbang lah ya, ada akhiratnya, ada untuk dunianya. Terus bagaimana hakikat kehidupan manusia, hubungannya dengan pendidikan? Nah, manusia itu kan dia makhluk yang memiliki derajat yang paling tinggi dari semua makhluk lainnya, baik itu dari hewan, dari tumbuhan. Nah, terus
Kemudian itu pendidikan itu merupakan suatu proses yang dapat mengubah pola pikir atau mindset seseorang. Juga dapat merubah perilaku sikap manusia untuk menjadi dewasa melalui pengajaran, terus bisa juga dari pelatihan dalam pendidikan yang selama ini dia ikuti. Jadi bagaimana tujuan pendidikan Islam itu? Untuk apa gitu? Untuk mengubah pola pikir tadi, pola pikir seseorang yang misalnya dia tidak mengetahui apa sih arti itu bersuci gitu. Jadi dia tahu karena mempelajari pendidikannya itu pendidikan Islam. Dan untuk menciptakan generasi-generasi yang taat gitu kepada Allah. Jadi dia tahu kalau yang mana yang baik, yang mana buruk. Bagaimana sih gitu pengertian hakikat itu sebenarnya nih? Hakikat pendidik Apa sih bagaimana pengertian hakikat itu sendiri gitu? hakikat pendidikannya. Enggak, pengertian hakikatnya aja nih. kurang paham pada masalah itu, kurang mengerti membaca. Masuk ke dia ada baca belum? Enggak sih. Bagaimana pengertian? Terus ada ini pertanyaan, mengapa setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda? Anak didik kan adalah subjek yang berasal dari keluarga dan dengan latar belakang lingkungan, alam sosial, budaya tertentu. Pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, anak didik akan memiliki karakteristik yang tertentu dan berbeda-beda sebagai akibat pengaruh lingkungan di mana ia dibesarkan atau dididik. Terus, bagaimana cara memahami hakikat peserta didik dalam filsafat pendidikan Islam? Sama halnya dengan teori Barat, peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Jadi bagaimana hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam? Berarti hakikatnya itu ialah pendidikan Islam itu sangat penting berarti ya untuk semua orang ya, karena untuk menambah pengetahuan yang belum kita tahu gitu, yang sebenarnya itu juga ada di dalam Al-Quran, dalam hadis itu sebenarnya juga ada. Jadi hakikatnya itu sangat penting bagi peserta didik, apalagi kalau sekolahnya itu sekolah MTS, pesantren, apalagi pesantren. Gak mungkin di dalam pesantren itu nggak ada pendidikan Islam. Sementara kan pesantren itu dia memang berbasis Islam gitu, sama Hikman. Jadi apakah sekolah-sekolah Islam di Indonesia ini banyak atau sedikit? Bisa dibilang banyak sih, karena kayak ada pesantren, setiap daerah pasti udah memiliki pesantren, walaupun yang di bagian pedalaman mungkin yang dulu nggak ada pasti duluannya, sekarang kan udah banyak beredar kan pesantren. Jadi bagaimana kita mengetahui
sifat-sifat peserta didik, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan sifat peserta didik tersebut, ya dengan melihat dulu karakteristiknya si peserta didik ini gimana, baru kita ikuti, menyesuaikan dengan peserta didik ini.